Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Hamidun Qasim, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh pegawai Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan para santri Rumah Tafid Darushifa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan kajian Ar-Rijal, dan insyaallah pada kesempatan hari ini akan kita lanjutkan kajian Kitab Al-Hikam. Kita sudah sampai pada maqalah atau kalam yang ke-7. Kemarin di kalam yang sebelumnya adalah berkaitan bagaimana doa. Ya, jangan sampai kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa-doa kita, lantas kita menjadi orang-orang yang putus asa. Maka ini adalah kalam yang ke-7, lanjutan daripada kalam yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi wa fikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Kalam yang ke-7 dari kitab Al-Hikam. Beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuh. Maknanya kurang lebih adalah la yushakkikannaka, asal katanya adalah at-tasyakkuk. At-tasyakkuk itu maknanya at-taradud, yaitu sikap di mana kita itu ragu. Dengan menggunakan wazan lain, la yushakkikannaka, maknanya adalah sungguh janganlah kalian ragu. Fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud, terhadap janji-janji Allah yang belum kemudian dikabulkan oleh Allah. Wa in ta'ayyana zamanuh, walaupun waktunya sebenarnya sudah harus terjadi. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika, karena kalau kita sampai ragu dengan janji-janji Allah yang belum kemudian dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakunu dzalika qadhan fi basiratika, akan menjadikan mata hati kita itu padam, menjadi cacat. Qadhan itu maknanya adalah cacat. Ibarat panjenengan punya mata, biasanya jelas ketika melihat ini yang baik, ini yang buruk. Mata hati kita juga demikian. Ada kalanya keruh, ada kalanya kemudian jernih. Orang yang mata hatinya jernih tentu akan mudah melakukan amaliyah-amaliyah yang baik. Mereka yang hatinya keruh maka akan mudah tenggelam dalam kemaksiatan. Nah, di antara penyebabnya kenapa mata hati kita keruh itu karena kita ragu dengan janji-janji yang diberikan oleh Allah.
Kemudian wa ikhmadan linuri sariratika. Bukan sekedar mata hati kita keruh, tapi ikhmadan linuri sariratika. Jadi mata hati kita itu padam dari cahaya yang diberikan oleh Allah. Coba bayangkan jenengan dalam kehidupan ini punya mata yang bisa digunakan untuk melihat dunia. Ketika ternyata dunia ini dijadikan oleh Allah tiba-tiba gelap, sama sekali kita tidak mampu melihat apapun, maka yang terjadi tentu kita akan bingung, kita akan ragu, kita akan gelisah dan sebagainya. Maka ini pun yang terjadi ketika mata hati kita mulai padam, mata hati kita mulai tidak tercahayai oleh cahayanya Allah. Hadirin rahimakumullah, yang bisa kita ambil pelajaran daripada kalam Syekh Ibnu Athaillah ini adalah jangan kita meragukan janji-janji Allah sekalipun Allah belum memenuhi janji-janji itu. Kecuali panjenengan ingin mata hatinya cacat, kepingin mata hatinya padam dari cahayanya Allah. Sebab Allah itu adalah Maha menepati janji. Dalam Al-Quran dikatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan, kalau dalam bahasa pesantren, nulayani. Allah tidak akan kemudian tidak menepati janjinya. Ketika Allah berjanji pasti akan ditepati. Nah, tapi kenapa Ustadz? Banyak orang yang berdoa, banyak orang yang bermohon kepada Allah, tapi belum dikabulkan oleh Allah. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya banyak hal yang menjadikan kita itu doanya terhalangi. Kita ingat ada hadis, ada seorang laki-laki musafir, dia dalam perjalanan, kemudian rambutnya dikatakan kumal, bajunya kusam, sampai dengan kemudian mengangkat tangannya ke langit, memanggil nama-nama Allah, ya Rob, ya Rob. Ini kalau kita mengambil dalil bagaimana kabulnya doa, seolah-olah lelaki ini tidak akan tidak, pasti doanya dikabulkan. Kenapa? Satu, seorang musafir doanya dikabulkan. Yang kedua, memakai pakaian yang paling sederhana. Yang ketiga, mengangkat tangannya ke langit. Yang keempat, memanggil-manggil namanya Allah. Tapi kata Rasulullah, wa masrabu haram, wa mat'amu haram. Yang dimakan adalah makanan yang haram, yang diminum adalah minuman yang haram. Setiap suapan-suapan yang masuk dalam mulutnya, masuk dalam perutnya adalah perkara-perkara yang haram. Maka kata Rasulullah, fa anna yustajabullah. Maka bagaimana mungkin Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Sehingga kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu ada ayat ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu akan menjawab. Menjawab ada yang mengartikan dikabulkan. Tapi kalau Syekh Ibnu Arabi, beliau mengatakan menjawab itu belum tentu dikabulkan. Jenengan doa kepada Allah, dijawab oleh Allah, iya, tapi belum tentu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita ragu dengan apa-apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah. Kita contoh pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu nabi yang tidak diberikan keturunan oleh Allah sangat-sangat lama. Beliau sampai dengan istrinya sampai hampir putus asa. Tapi dalam doanya setiap malam beliau, Rabbi habli minas solihin. Ini doanya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian lewat mimpi, Siti Sarah, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, itu diberikan mimpi oleh Allah. Diberikan mimpi apa? Akan datang satu keturunan untukmu. Apa kata Siti Sarah saat itu? Beliau hanya tersenyum. Beliau hanya tersenyum tapi penuh dengan keraguan. Kenapa demikian? Di dalam Al-Quran itu beliau mengatakan wa ana ajuzun. Aku ini sudah tua. Aku ini sudah lemah. Lek cara wong ki wis apa kowe? Menopause. Sudah wis sepuh pokoke, ora bakal ketoke duwe
duwe anak, seolah-olah tidak akan punya anak, padahal didatangi oleh malaikat. Itu jawaban dari doanya suami Siti Sarah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika berdoa seperti ini, ternyata bukan hanya Siti Sarah yang ragu, bahkan Nabi Ibrahim beliau juga ragu. Maka dikatakan wahada ba'li syaikho, aku ini sudah tua, bagaimana mungkin bisa menitipkan benih yang bisa tumbuh menjadi seorang keturunan dari Siti Sarah. Nah, ternyata atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau diberikan anak yang luar biasa, yang menjadi anak semata wayangnya saat itu, yang dibangga-banggakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh ragu. Ketika Allah sudah berjanji kepada kita, insya Allah pasti akan dikabulkan. Maka tergantung kita itu ingin menjadi siapa. Ada orang tirakatnya itu berdoa. Makanya orang yang tirakat doa ini dibagi menjadi 3. Ada orang yang disebut abidin. Abidin itu orang yang mereka ketika berdoa kepada Allah itu kaitannya dengan masalah dunia. Kepingin rizkinya berkah, kepingin duit jabatan, kepingin dagangannya laris, kepingin bisnisnya lancar. Pokoknya langgar dungo mesti kelingane kuwi. Ini orang awam. Kebanyakan manusia itu tingkatannya adalah tingkatan abidin. Ketika beribadah kepada Allah, ketika dia berdoa kepada Allah, mesti wis ditenono. Jenengan muhasabah piyambak pun. Ndonga ki kira-kira akeh dunya apa akhirat. Kalau jenengan ketika berdoa kok mintanya, ya Allah mudah-mudahan bisnisku lancar, mudah-mudahan daganganku laris, kerjane muga-muga gajine naik dan lain-lain, itu berarti jenengan tingkatannya tingkatan abidin. Orang-orang yang tingkatan abidin ini dikatakan orang yang paling sering putus asa. Kenapa? Ketika yang diminta itu belum dikabulkan oleh Allah, yang pada akhirnya kemudian kecewa. Padahal janji Allah itu pasti. Doa-doa akan dikabulkan itu janjinya Allah yang pasti. Hanya saja terkadang belum waktunya kita diberi. Yang kedua, ada orang tingkatannya, kalau yang pertama abidin, yang kedua adalah muridin. Muridin ini orang-orang yang ketika beribadah kepada Allah, mereka itu berdoa kepada Allah yang diminta agar dihilangkan dari dirinya sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan yang negatif. Piye carane ya Allah dadi wong sing ikhlas? Piye carane ya Allah dadi wong sing istiqomah? Piye carane ya Allah dadi wong sing sabar? Kenapa? Karena sifat basyariahnya manusia nesunan, mudah marah, mudah bosan, rak sabaran, kan itu basyariahnya. Nah, tingkatan orang yang kedua ini ketika meminta kepada Allah, fokusnya adalah untuk menghilangkan sikap-sikap basyariah yang nempel dalam dirinya. Loh, kenapa demikian? Yo karena banyak dalilnya. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, al-bakhil, orang-orang yang pelit, wong sing medit nyetitil, itu dikatakan ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa qaribum minan nar, dan dekat dari neraka. Loh, orang yang kedua ini tingkatannya Mas Ali, golek ndonga ora tingkatane njaluk dunya iki ora. Wis pokoke napa? Njaluke ya Allah muga-muga ora dadi wong sing bakhil. Dadi wong sing nyah-nyoh. Dadi wong sing les-les, ngono. Ini orang yang kedua. Aku ora muni ngono. Engko dikira kampanye. Tidak demikian. Jadi ini tingkatan orang yang kedua ini sudah yo masalah dunia tetap meminta, tapi lebih fokus pada apa? Menghilangkan sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian yang terakhir, tingkatan orang yang berdoa atau ibadah kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Abidin. Yang kedua apa? Muridin. Yang ketiga adalah arifin. Orang-orang yang arif, mereka ini
Orang-orang yang arif billah, orang-orang yang beribadah, berdoa itu karena Allah, itu wis ora mikir masalah njaluk dunya, wis ora mikir masalah dihindarkan dari sifat-sifat negatif. Pokoknya ibadah ning Gusti Allah lillah krono seneng karo Gusti Allah. Ini arifin. Mereka tingkatannya sudah tidak lagi meminta apapun. Mereka ibadah semata-mata karena syukur kepada Allah. Kenapa? Kita diberikan nikmat bisa sujud, diberikan nikmat bisa ruku, diberikan nikmat bisa berdiri ketika sholat. Lo itu tenanan oleh nyukuri. Caranya bersyukur adalah dengan beribadah kepada Allah. Contohnya sinten? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sudah jelas menjadi hamba Allah yang akan dijamin masuk surga. Iki lek coron jenengan sing mikir, lek wis dijamin ngopo dadak ibadah kan ngoten. Wong wis jelas dijamin. Rasulullah itu juga maksum. Dijamin beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tapi kenapa beliau ketika beribadah sampai dengan kakinya bengkak? Aisyah itu pernah mendapati Kanjeng Nabi sholat sampai kakinya apa? Kakinya bengkak. Apa yang disampaikan oleh Aisyah? Ya Rasulullah, engkau itu adalah seorang Nabi mulia. Sudah jelas diampuni dosa-dosanya, sudah jelas dimasukkan surga. Kenapa sampai beribadah sedemikian itu? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Beliau menjawab, afala akuna abdan syakuro. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Berarti ibadahnya Kanjeng Nabi wis ora kepingin dunya, ora kepingin terhindar dari sesuatu yang negatif, tapi krono syukur neng Gusti Allah. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mata hatinya tajam, mata hatinya bersih, kita itu lek cara delok wis pokoke padang kabeh, dunya padang, akhirat padang. Kita jangan ragu dengan janji-janjinya Allah. Tidak ragu dengan janjinya Allah. Karena ketika Allah berjanji itu pasti nanti akan ditepati. Siapa yang berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Kula riyin niku nate mireng wonten dawuh kiai. Ana kiai dijaluki donga ora gelem. Beliau mengatakan begini, aku ki ra pinter ndonga. Lek cara donga ki ora ibadah, aku ora meh ndonga. Jadi beliau itu berdoa itu mutlak karena ibadah. Ini jelas karena ilmu, orang yang alim. Karena kemarin sudah saya sampaikan, ad-du'a huwal ibadah. Jere kiai ku mau, aku ora pinter ndonga. Lek cara ndonga ki dudu ibadah, aku ora bakal ndonga. Coba bayangkan. Ini tingkatannya kalau tidak orang yang alim, orang yang ilmunya luas, wawasannya tinggi, insya Allah tidak akan punya jawaban yang demikian. Artinya, kalaupun Allah belum memenuhi janji-janjinya, barangkali karena masih ada kekurangan dalam diri kita. Barangkali ada penghalang-penghalang yang menjadikan doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ngoten mawon, mugi-mugi barokah manfaat. Ini kita istiqomah ngaji ya, istiqomah ngaji sithik-sithik, sing penting entuk ilmu yo entuk absen. Wis pokoke kabeh entuk. Dunyane yo entuk, akhirate yo entuk. Niku sing paling sae. Ngoten. Mugi-mugi barokah manfaat. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah senang.